Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah melihat mayat perawan sesat, Suto Sinting alias pendekar mabuk dan Dewa Racun bergegas pergi ke kediaman peramal pikun. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Setelah asap kehijauan membungkus tubuh peramal pikun, asap itu mulai mereda tipis dan makin lama makin habis. Tapi tubuh peramal pikun tidak sekejam tadi. Tubuh itu terkulai lemas dengan mata terpejam, lemas bagai tanpa tulang dan urat sedikit pun. Dewa Racun menyangka peramal pikun mati. Tapi melihat dari gerakan dadanya yang turun naik dengan pelan itu, Dewa Racun yakin bahwa Renggono tidak mati. Hal yang kemudian membuat Dewa Racun tak berkedip menatap tubuh peramal pikun itu ialah keadaan yang bersih di tubuh itu. Pintik-pintik merah seperti cacar berdarah itu sudah tidak ada, lenyap sama sekali. Bahkan sisa darah yang semula membekas di hidung, bibir, dan telinga juga lenyap tak berbekas. Peramal pikun bagaikan orang sedang tertidur dalam istirahat tenangnya. Pendekar mabuk sedikit sunggingkan senyum. Wajah cemas hilang berganti kelegaan yang menghadirkan sorot pandangan mata teduh. Bahkan ia segera melangkahkan kaki keluar untuk memandang sekeliling tempat itu sambil melewati Dewa Racun dan berkata, "Biarkan ia tidur sejenak." Dewa Racun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena ia masih terpaku di tempat, terheran-heran melihat cara penyembuhan yang dilakukan pendekar mabuk. Kelihatannya sangat sederhana, tuak diminum, dikumur-kumur, lalu disemburkan. Mudah sekali, tapi sebenarnya punya kekuatan ilmu tinggi. Pengobatan seperti itu belum pernah dilihat Dewa Racun sebelumnya. Aneh sekali, Dewa Racun membatin. Begitu sederhana, tapi punya khasiat yang amat tinggi. Luka itu lenyap tanpa menunggu waktu berlama-lama. Peramal pikun kelihatan kembali segar tubuhnya. Ilmu macam apa sebenarnya yang dimiliki anak muda itu? Dewa Racun cepat berkelebat menyusul Suto di luar pondok. Pendekar mabuk duduk di atas sebuah batu dengan mata memandang ke dedaunan. Sampai kapan dia siuman? Dia tidak pingsan. Dia hanya tertidur sebentar, tak lama dia akan bangun. Tapi Suto diam berkerut dahi dan melepaskan kerutannya seakan pasrah pada keadaan. Dewa Racun jadi penasaran, lalu ajukan pertanyaan yang mendesak. Tapi kenapa? Dia akan lupa padaku. Maksudmu? Ilmu sembur husada adalah jenis pengobatan yang bersifat sangat gawat. Korban bisa sembuh, tapi dia akan lupa ingatan tentang diriku. Dia tidak ingat kapan bertemu dengan aku. Mengapa bisa begitu? Semburan tuaku membuat ingatan masa lalunya tersapu habis, terutama ingatan masa lalu tentang diriku. Tapi penyakitnya pun tersapu habis tak berbekas. Hebat sekali ilmumu. Sekedar ilmu pengobatan biasa untuk menolong sesama. Pendekar mabuk merendahkan diri. Dewa Racun geleng-geleng kepala. Dia segera duduk di batu depan Suto dan bertanya, apakah ilmu sembur husada bisa untuk
untuk mengobati segala macam luka, racun. Pendekar mabuk sungguhnya senyum meriku, namun ia anggukan kepala. Iya, bisa. Wah, ilmuku bisa kalah. Semua racunku bisa kau tawarkan dengan ilmu sembur. Hus. Di sini tak ada ayam, tak perlu berhas-hus. Suto terkikik geli. Dewa Racun bersungut-sungut. Sebelum Dewa Racun bicara lagi, tiba-tiba dari pondok kreot itu muncul peramal pikun. Seperti baru saja bangun tidur, ia menguap di depan pintu dan segera berseri setelah memandang Dewa Racun. Dewa Racun? Rupanya kau datang membawa teman baru. Siapa namanya? Kulihat anak muda itu cukup gagah dan ganteng. Dewa Racun kerutkan dahi, lalu ia ucapkan kata lirih seperti bicara pada diri sendiri. Mana juga apa katamu, Suto. Dia tidak mengenalimu. Lagi. Tak apa, kau bisa membimbing ingatannya dengan menceritakan tentang diriku. Peramal pikun mendekati Dewa Racun dan Suto, tapi ia bersikap tak kenal Suto dan merasa baru kali itu melihat Suto. Dewa Racun segera ajukan tanya. Kau sama sekali tak mengenal anak muda ini? Kalau aku kenal namanya, sudah kusapa dia sejak tadi. Oh iya, siapa namamu anak muda? Suto. Suto. Ya. Sepertinya aku pernah dengar, tapi di mana dan kapan? Aduh, aku lupa. Maklum sudah tua, sudah waktunya pikun lagi. Peramal pikun nyengir terkekeh-kekeh. Dia yang baru saja sembuhkan kamu, Renggono. Sembuhkan aku. Renggono kerutkan dahi mengingat-ingat. Seingatku, aku tadi dapat serangan dari orang tinggi besar menggendong tambang di pundaknya. Tinggi besar gendong tambak di pundak. Ya, orang itu serang aku karena ia tersinggung dengan jawabanku. Ia tanyakan, di mana murid si gila tuak? Dan aku bilang agar dia cari sendiri di setiap gentong tuak. Lalu dia marah. Dia serang aku habis-habisan dan dia itulah yang bernama Dadung Amuk. Setelah Dewa Racun. Siapa Dadung Amuk itu? Orang kepercayaan siluman 7 nyawa. Pantas kalau kau terkena pukulan racun sengat kobra. Dadung Amuk, gumam pendekar mabuk. Dia cari aku. Untuk apa? Dan kemana dia sekarang? Kepergian ke Pulau Serindu tertunda karena hati Suto dibuat penasaran oleh 2 kejadian aneh, yaitu kematian perawan sesat dan penyerangan terhadap diri peramal pikun. Sesuatu yang amat membuat penasaran hati Suto adalah ciri-ciri orang yang menyerang peramal pikun. Pada Dewa Racun, peramal pikun mengatakan bahwa orang yang menyerangnya dengan sebuah pukulan racun sengat kobra itu adalah orang yang tinggi besar, matanya lebar, berkumis tebal, melintang, jari-jari tangannya besar, alis juga tebal. Pakaiannya komprang, baju tak dikancingkan. Menurutku, orang itu bukan bernama Dadung Amuk, kata Suto dalam perjalanan menuju pantai. Aku pernah jumpai orang yang berciri-ciri begitu. Di mana kamu pernah jumpa orang itu? Di sebuah desa nelayan. Nanti desa itu akan kita lewati. Apakah dia penduduk asli desa itu? Iya, dia menetap di desa itu, jawab Suto memastikan diri. Dewa Racun diam memikirkan jawaban Suto. Saat berikutnya, ia mendengarkan suara gagapnya lagi. Setauku,
Dadung Amuk tidak pernah tinggal menetap di sebuah desa. Ia selalu ikut kemanapun siluman tujuh nyawa pergi, karena ia termasuk tangan kanannya siluman tujuh nyawa. Ilmunya cukup tinggi, karena ia termasuk murid dari siluman tujuh nyawa. Setauku, kata pendekar mabuk setelah diam sesaat, orang yang punya ciri-ciri seperti Warok bukan bernama Dadung Amuk, tapi bernama Singo Bodong. Dan dia tidak punya ilmu sedikit pun. Ia orang lugu. Pendekar mabuk ingat saat ia mengejar peri malam dan masuk ke sebuah desa. Di situ ia menemukan sebuah kedai. Suto mengisi tuaknya di kedai tersebut, tapi ia diganggu oleh penampilan seseorang yang bertubuh tinggi besar. Jarinya ibarat sebesar pisang. Semuanya mirip dengan orang yang diceritakan Peramal Pikun. Pendekar mabuk sempat menumbangkan orang itu, dan orang itu bernama Singo Bodong. Bahkan, waktu bermalam di keluarga Krio Suntuk, Singo Bodong ikut hadir sebagai pendengar saat Suto menuturkan kisah kependekaran para tokoh-tokoh dunia persilatan. Singo Bodong ikut dalam kelompok orang-orang pengagum Suto Sinting. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Darah Asmara Gila. Jika benar, orang yang ciri-cirinya diceritakan oleh Peramal Pikun adalah Singo Bodong yang mungkin juga bergelar Dadung Amuk, maka Suto benar-benar terkecoh kala itu. Benarkah Suto Sinting alias Pendekar Mabuk terkecoh? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.